Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik Bu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa. Yang bisa memimpin doa silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Untuk materi sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kemarin kita sudah membahas cara penangkapan file atau attachment, kemudian cara mengirim surat dan membuka surat ya. Ya. Untuk materi kita yaitu perangkat keras net. Ya, jadi materi kita hari ini Adapun tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring dapat mendeteksikan fungsi perangkat keras yang menggunakan internet. Yang kedua, melalui pembelajaran serta bimbingan dapat mendeskripsikan fungsi mendeskripsikan peran informasi provider atau NSP. Kemudian melalui pembelajaran daring serta bimbingan dapat mendeskripsikan user ID dan password. Melalui pembelajaran daring peserta bimbingan dapat mendemonstrasikan koneksi internet dengan menggunakan modem. Nah, perangkat keras yang digunakan untuk jaringan internet ini yang pertama adalah modem. Bu, saya ada pertanyaan. Ya, apakah itu modem, Bu? Ya, jadi siapa yang bisa menjawab apa itu modem? Saya Bu. Silahkan. Modem adalah singkatan dari modulator, demodulator, yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima dari sebuah visi ke visi lainnya. Bagus, terima kasih ya. Jadi modem ini adalah singkatan dari modulator dan demodulator ya, yaitu alat yang digunakan untuk menerima, menghantar dan menerima data dari sebuah visi ke visi lainnya. Nah, kemudian modem juga mengubah sinyal analog menjadi digital dan menjadi pintu pertama dalam koneksi internet. Yang berikut, nah ini modem ada dua, modem eksternal dan modem internal. Nah, modem eksternal ini terletak di luar CPU komputer, sedangkan modem internal yaitu terdapat pada papan ekspansi atau expansion board yang digunakan ke motherboard. Kemudian Ethercard. Nah, Ethercard ini yang disebut juga dengan Network Interface Card atau NIC. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama kabel STP, kemudian ada kabel UTV, kemudian ada kabel koaksial. Itu jenis kabel yang memiliki 20 konduktor. Nah, fungsi dari kabel koaksial ini adalah untuk mentransmisikan frekuensi tinggi mulai dari 300. Kemudian yang keempat adalah konektor. Konektor ini adalah alat untuk menghubungkan kabel dengan network adapter. Ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan. Konektor apakah sama dengan modem, Bu? Jawab. Saya Bu. Ya, silakan. Modem dan konektor itu tidak sama karena konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Sedangkan modem itu alat yang digunakan untuk menghantarkan dan menerima data dari sebuah visi ke visi lainnya. Iya, jadi untuk konektor dan modem itu tidak sama ya. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang berikut adalah hub. Yang berikut adalah router. Kemudian yang berikut adalah Ethernet hub. Kemudian ada repeater. Sebelum Ibu masuk pada repeater, pada switch,
Apa ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Kemudian ada yang berikut, Bridge. Nah, Bridge juga bertugas untuk memberikan paket-paket data sehingga Bridge memiliki kemampuan yang lebih baik. Kemudian yang ke-9 adalah wajan bolik. Nah, ini gambar daripada wajan bolik ya. Nah, itu beberapa hardware yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Ada pertanyaan? Ya, Bu, saya. Ya, silakan. Apakah itu Yang bisa menjawab apa itu? Saya, Bu. Oke, silakan Najwa. Fungsi hub digunakan untuk tempat berkumpulnya semua kabel. Oke, jadi fungsi hub tadi Ibu sudah jelaskan. Yang berikut kita masuk pada Internet Service Provider atau disebut dengan ISP. Nah, ISP ini adalah suatu instansi pelayanan internet yang menyediakan berbagai layanan yang berhubungan dengan internet. Seperti ISP ini menyediakan layanan internet bagi para pengguna agar bisa terhubung ke dalam jaringan internet. Kemudian kita masuk pada user ID atau identitas pengguna. Ini suatu penamaan yang unik di dalam database sistem yang berguna sebagai karcis masuk kita ke ISP. Kemudian password. Nah, password ini adalah kata terakhir dan berbentuk yang harus dengan user ID. Apa sudah jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, karena sudah jelas dan pertanyaannya, kita akhiri pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya ini, Ibu mau satu orang dari kalian kita agar bisa menyampaikan materi dari materi hari ini. Silakan yang bisa. Jadi kesimpulannya, untuk bisa mengakses internet ini diperlukan beberapa perangkat keras, yaitu modem, internet card, kabel jaringan, konektor, hub, kemudian ada router, repeater, dan yang berikut dalam penggunaan sebaiknya itu harus menggunakan gabungan dari berbagai pihak seperti WhatsApp dan Google. Jadi ini kita ada tugas. Tugasnya Ibu sudah bagi di WhatsApp, yaitu tutorial cara internet dengan menggunakan. Ini tugas ya. Paham, Bu. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, Bu. Menyenangkan ya. Oke, terima kasih. Dan sudah jelas? Jelas. Oke. Sehingga kita masih diberikan waktu panjang untuk bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Kemudian tetap jaga jarak, kesehatan, dan tetap jangan lupa selalu belajar. Kita tidak bertatap muka, ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.